אין מקום באיראן או במזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע אליו. והיום אתם כבר יודעים כמה זה נכון. ما اگر شرایط اقتضا بکند و اگر زمان آن برسد الی بیت المقدس رو تا خود بیت المقدس ادامه خواهیم داد. Iran belum menunjukkan sikap konkret mereka dalam konfliknya dengan Israel. Bahkan setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menantang Iran secara langsung. Sejauh ini Iran hanya menyatakan tidak mencari perang, namun siap mengirim pasukan jika negaranya terancam. Adapun dalam pernyataan sikap Iran pada Senin 30 September 2024 itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani menyinggung soal operasi militer Iran saat melawan Irak pada tahun 1980-an. Operasi ini dikenal sebagai Operasi Bait al-Maqdis. Ia menyebut negaranya akan maju ke Yerusalem jika situasi membutuhkan dan saat waktunya tiba. ما اگر شرایط اقتضا بکند و اگر زمان آن برسد الی بیت المقدس رو تا خود بیت المقدس ادامه خواهیم داد. Lantas apa itu operasi Bait al-Maqdis sebenarnya? Sebelum bahas soal operasi Bait al-Maqdis, alangkah baiknya kalau sahabat Kompas.com memahami konteks besarnya terlebih dahulu. Operasi ini terjadi dalam perang Iran melawan Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1998. Adapun perang ini salah satunya dipicu keinginan Irak yang ingin memiliki dominasi penuh terhadap sungai Shatt al-Arab. Maka, Presiden Irak saat itu, Saddam Hussein, melancarkan invasi darat ke Iran Selatan. Sementara Iran sedang dilanda kekacauan militer dan politik pasca revolusi di Iran. Singkat cerita, Irak berhasil menguasai Iran Selatan dan Saddam Hussein memerintahkan pasukannya untuk bertahan di garis depan. Lalu melihat wilayahnya direbut lawan, Teheran tidak tinggal diam. Mereka merencanakan serangkaian operasi yang dirancang untuk mengusir warga Irak dari Iran Selatan. Salah satu yang paling berkesan bagi Iran adalah operasi Bait al-Maqdis. Operasi Bait al-Maqdis atau juga biasa disebut sebagai Operasi Bait al-Muqaddas adalah salah satu operasi tersukses Iran dalam perang melawan Irak. Adapun Bait al-Maqdis merujuk pada Baitul Maqdis, nama lain dari kota Yerusalem. Itulah kenapa Nasser Kanaani menyebut Iran bisa saja melanjutkan operasi ini sampai ke Yerusalem sesuai dengan namanya. Meski begitu, operasi Bait al-Maqdis sebenarnya tidak berhubungan dengan Yerusalem. Tujuan utama operasi ini adalah membebaskan kota Khorramshahr dari cengkraman Irak yang menguasai kota itu selama 575 hari dan memukul pasukan lawan menuju perbatasan. Operasi ini ditambah dengan operasi Tariq al-Quds dan operasi Fath al-Mubin pada akhirnya sukses mengusir pasukan Irak dari Iran Selatan dan memberi Teheran momentum. Adapun tahap awal operasi ini berlangsung dari tanggal 24 April hingga 12 Mei 1982 dan melibatkan sekitar 70.000 tentara angkatan darat serta garda revolusi Iran. Lalu pada 20 Mei 1982, Irak melancarkan serangan balik namun tak menghasilkan dampak berarti bagi militer Iran. Teheran merespon dengan melakukan serangan habis-habisan terhadap Khorramshahr, mengepung kota itu yang akhirnya berhasil direbut pada tanggal 24 Mei 1982 setelah 2 hari pertempuran yang intens dan berdarah. Iran lalu menangkap sekitar 19.000 tentara Irak. Pembebasan Khorramshahr turut menandai kekalahan Saddam Hussein sekaligus mengubah keseimbangan kekuatan dalam perang. Dan karena begitu berkesannya operasi ini bagi masyarakat Iran, sampai-sampai tiap tahun setiap tanggal 24 Mei, mereka selalu merayakan operasi Bait al-Maqdis.
Setelah menewaskan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kini menantang Iran. Ia mengatakan tidak ada tempat di Iran ataupun Timur Tengah yang tidak bisa dijangkau oleh Israel. Hal itu dikatakan Netanyahu sehari setelah serangan udara Israel menewaskan Nasrallah Sabtu 28 September 2024. אין מקום באיראן או במזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע אליו. והיום אתם כבר יודעים כמה זה נכון. Adapun dalam serangan di Beirut pada Jumat 27 September 2024 itu tak cuma Nasrallah yang dilenyapkan Israel. Wakil Komando Korps Garda Revolusi Iran, Abbas Nilforouzan, juga ikut tewas. Lalu merespon kematian komandannya, Iran mengecam pembunuhan terhadap Nasrallah dan akan merespon dengan tegas serangan Israel yang menewaskan Nilforouzan saat menjadi tamu negara di Lebanon. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Sekretaris Dewan Perlindungan Iran, Ahmad Janati, mengatakan Israel akan menerima balasan yang keras dan menebar ancaman bagi kehancuran rezim Israel. Di lain sisi, Teheran juga menyembunyikan pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei usai ditantang oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Khamenei telah dibawa ke lokasi aman di Iran di tengah ancaman dari Israel. Langkah itu diambil Iran untuk melindungi Khamenei selaku pembuat keputusan utama di Iran dari potensi serangan yang diluncurkan oleh Israel. Iran mengancam akan menduduki Israel dengan dalih melanjutkan operasi Bait al-Maqdis yang pernah terjadi di masa lalu. Operasi itu terjadi saat mereka berperang dengan Irak dan menjadi salah satu operasi paling diingat oleh masyarakat Iran. Namun, agresi Iran ke Israel nampak masih jauh panggang dari api. Dari pihak Kemenlu Iran sudah menyatakan kalau mereka tidak berminat untuk menyulut perang dengan Israel. Tel Aviv juga sudah melenyapkan salah satu komandan Garda Revolusi Iran bersamaan dengan kematian Nasrallah. Teheran lalu menyembunyikan pemimpin tertinggi mereka agar tidak bernasib sama seperti Nasrallah. Lantas masih adakah harapan perdamaian di Timur Tengah? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.